langsung hebohkan kawasan. Madam Pang tak disangka ikut soroti dan berikan pengakuan jujur soal persiapan super serius Timnas U23 Indonesia jelang SEA Games 2025. Bahkan sampai sindir Malaysia dan Vietnam. Fans Timnas auto sangat setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand tampaknya akan menjadi salah satu edisi paling panas dalam sejarah. Bukan hanya karena Thailand bertindak sebagai tuan rumah dan mendapat tekanan besar untuk tampil sebagai kampiun, tetapi karena satu nama negara terus disebut, dibicarakan, bahkan dipuji musuh bebuyutannya, Timnas Indonesia. Dan secara mengejutkan, salah satu pengakuan paling jujur dan paling berani datang dari sosok penting sepak bola Thailand, Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand yang juga dikenal luas sebagai figur karismatik dan tegas di dunia olahraga negeri Gajah Putih. Dalam percakapan imajinatif yang kini ramai dibahas media regional, Madam Pang tanpa ragu mengakui bahwa persiapan Timnas Indonesia U23 jelang SEA Games 2025 benar-benar berada di level berbeda yang bahkan belum pernah ia lihat dalam persiapan edisi-edisi sebelumnya. Ketika saya melihat bagaimana Indonesia menyiapkan tim U23 mereka, saya cukup terkesan. Mereka datang dengan tekad yang sangat kuat untuk mempertahankan medali emas. Mereka mempersiapkan segalanya, ujar Madam Pang dalam pengakuannya. Yang membuat Madam Pang tersentak adalah bagaimana Indonesia turun dengan pemain diaspora terbaik yang mereka miliki. Madam Pang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Indonesia bukan hanya sekedar memanggil pemain-pemain lokal potensial, tetapi juga mengumpulkan para pemain diaspora terbaik yang dimiliki negeri tersebut. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, hingga Adrian Wibowo disebut sebagai kelompok pemain diaspora yang memperkuat aura garang pasukan Garuda Muda. Mereka memanggil semua diaspora yang kuat itu. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia benar-benar ingin mengharumkan nama mereka lagi, tambah Madam Pang. Tidak hanya soal pemain, ia juga menyoroti sosok pelatih yang dipilih Indonesia. Kembalinya Indra Syafri sebagai juru taktik dianggapnya sebagai langkah sangat tepat. Indra menurutnya adalah pelatih yang sudah berkali-kali membuktikan dirinya sebagai ahli di turnamen tingkat ASEAN. Mereka menunjuk Indra Syafri lagi. Orang ini terbukti gacor di level ASEAN. Tentu itu membuat Indonesia tambah berbahaya, tutur Madam Pang. Yang membuatnya makin tercengang adalah keberanian Indonesia memilih uji coba melawan Mali U23. Dalam pandangannya, hanya tim yang benar-benar serius yang berani menghadapi tim dengan karakter permainan sekuat dan seintens Mali. Mereka bahkan mencari uji coba berkelas melawan tim kuat Mali U23. Itu menunjukkan betapa seriusnya Indonesia, katanya. Madam Pang pun kemudian mengeluarkan pengakuan paling berani yang membuat banyak pihak tersentak. Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia. Menurutnya, Vietnam memang menjalani persiapan rapi, tetapi Malaysia justru terlihat terlalu santai menjelang turnamen. Ia mengatakan, melihat Vietnam, apalagi Malaysia yang malah santai-santai tanpa persiapan intensif, saya rasa Indonesia akan kembali mengguncang ASEAN. Bahkan, meski tahun ini bermain di Thailand, mereka tetap nomor 1 sebagai kandidat juara. Pernyataan itu terdengar seperti alarm yang dibunyikan untuk seluruh negeri Thailand.
Ia bahkan menegaskan bahwa melihat ketegasan dan fokus Indonesia, Thailand tidak boleh berdiam diri. Ia mengatakan akan segera mengadakan rapat darurat dengan jajaran federasi untuk meningkatkan persiapan tim U20 Thailand agar tidak tertinggal dari lawan-lawan berat mereka. Melihat Indonesia serius, saya akan segera lakukan rapat dan persiapan mencontoh Indonesia U23 itu, tegasnya. Sementara Madam Pang berbicara dari sisi federasi, pelatih kepala timnas Thailand U23, Tawachai Damrong Ongtrakul, pun menyuarakan kegelisahan yang sama. Dalam sebuah wawancara, ia mengakui bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang remeh, bahkan merupakan ancaman yang sangat besar. Ia mengatakan, dari kejuaraan ASEAN Piala AFF U23 2025, kami melihat Vietnam dan Indonesia sebagai dua pesaing terbesar, sama seperti Malaysia. Thailand juga tidak puas dengan hasil di turnamen tersebut. Pelatih itu menegaskan komitmen timnya. Seluruh tim kini berlatih keras dan mempersiapkan diri dengan matang untuk SEA Games. Kami tidak akan pernah meremehkan lawan manapun. Alasan kekhawatiran Tawachai cukup jelas. Timnya tumbang dari Indonesia di semifinal Piala AFF, sementara Indonesia sendiri harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam di final. Ia menyadari bahwa dua negara itu kini menjadi rival paling berat. Namun, ia tetap memastikan bahwa Thailand sudah berbenah. Kami telah belajar banyak dari kekalahan sebelumnya. Para pemain muda Thailand berkembang pesat dan seluruh tim yakin kami bisa bersaing secara seimbang dengan siapapun. SEA Games 2025 akan menjadi kesempatan untuk membuktikan kekuatan sejati sepak bola Thailand, tegasnya. Di sisi lain, media Vietnam ikut memberikan pandangan yang tak kalah tajam. Mereka menyebut bahwa Indonesia adalah tim yang paling serius dalam mempersiapkan diri untuk SEA Games 2025. Vietnam bahkan mengakui bahwa Malaysia semakin tertinggal jauh karena minim persiapan, sementara Thailand berada dalam tekanan besar sebagai tuan rumah. Dengan seluruh drama, pengakuan, tekanan, dan persiapan yang mengelilingi SEA Games edisi tahun ini, suasana menjelang turnamen terasa semakin panas bahkan sebelum bola pertama menyentuh rumput. Indonesia berdiri tegak sebagai tim paling disorot, paling dijaga, dan paling ditakuti. Sementara Thailand sebagai tuan rumah kini berjuang keras mempercepat persiapan agar tidak dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri. Vietnam tetap stabil sebagai kekuatan besar, sedangkan Malaysia tampak masih belum menemukan ritme terbaik mereka. Kini pertanyaan besar mengemuka, apakah Indonesia akan benar-benar mengguncang ASEAN sekali lagi? Mampukah generasi diaspora yang mengesankan ini mengulang kejayaan? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Sassuolo kembali mencuri perhatian publik Serie A setelah menampilkan aksi heroik Jay Itzes di media sosial Instagram mereka. Klub berjuluk I Nero Verghi itu memamerkan salah satu momen paling krusial dalam kemenangan telak 3-0 atas Atalanta pada akhir pekan lalu. Sebuah penyelamatan luar biasa yang dilakukan bek timnas Indonesia tersebut. Dalam unggahan video yang dibagikan melalui akun Instagram resmi mereka, Sassuolo menyoroti detik-detik ketika Jay Itzes mentertaruhkan tubuhnya demi mengamankan gawang. Tunjukkan wajahmu, tulis keterangan video itu, seolah menggambarkan keberanian sang bek saat menghadang bola yang mengarah tepat ke wajahnya. Pada menit ke-8, Atalanta hampir membuka keunggulan lewat tembakan keras Ademola Lookman. Namun, sepakan tersebut berhasil diblok Itzes dengan kepalanya. Sebuah momen yang jelas menunjukkan reaksi cepat dan keteguhan mental bek berusia 23 tahun itu. Dalam situasi satu-satunya pemain yang berada di depan gawang Sassuolo, Itzes tampil begitu tenang sekaligus nekat demi mencegah gol cepat bagi tim lawan. Penyelamatan ini bukan hanya menghindarkan Sassuolo dari kebobolan di awal laga,
tetapi juga menjaga mental seluruh pemain agar tidak goyah sejak menit-menit pertama. Kegigihan Idzes terlihat benar-benar menjadi pemantik semangat para penggawa Sassuolo. Alhasil, mereka mampu tampil ganas dan pulang dengan kemenangan meyakinkan 3-0 dari markas Atalanta. Tidak heran jika aksi krusial Idzes langsung menuai pujian dari media-media Italia. Bahkan akun resmi Serie A pun turut menyoroti momen tersebut dan menuliskan, "Seni bertahan dari J. Idzes, sebuah pengakuan tersendiri atas kelas bek bernomor punggung 33 itu." Berkat kemenangan tersebut, Sassuolo kini melesat ke peringkat 8 klasemen sementara Serie A dengan torehan 16 poin, unggul 1 angka dari Lazio yang berada di posisi ke-9. Melihat perkembangan dan pengaruh J. Idzes di klub barunya, rasanya sulit untuk tidak ikut bangga. Bek yang kini menjadi salah satu sorotan di Serie A ini membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu tampil dan bersinar di liga top Eropa. Menurut kamu, apakah J. Idzes bisa terus mempertahankan performa impresif ini dan menjadi pemain kunci Sassuolo musim ini? Dan apakah penyelamatan heroiknya kemarin adalah salah satu aksi terbaik dari seorang pemain Indonesia di Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menjelang ajang SEA Games 2025 di Thailand, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyampaikan pesan tegas sekaligus penuh harapan kepada para pemain Timnas Indonesia U22. Ia meminta agar para pemain tidak kembali dulu ke klub masing-masing di Super League 2025-26 demi fokus penuh pada persiapan menuju ajang bergengsi tersebut. Ajang SEA Games yang akan digelar pada 3-19 Desember 2025 itu menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, terutama setelah dalam beberapa edisi terakhir, skuad Garuda Muda menunjukkan peningkatan signifikan di level Asia Tenggara. Karenanya, Sumarji menilai persiapan kali ini harus berjalan maksimal, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Saat ini, Timnas U22 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta, di bawah asuhan pelatih kepala Indra Syafri. TC tersebut dimulai sejak 10 November dan akan berlangsung hingga 29 November 2025. Program ini dirancang untuk membangun kekompakan, memperkuat taktik, serta mengasah kemampuan fisik dan mental para pemain muda yang akan berjuang membawa merah putih di Thailand nanti. Sebagai bagian dari persiapan, tim juga dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan Timnas Mali U22 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Laga ini akan menjadi ajang penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim serta adaptasi para pemain terhadap pola permainan yang diinginkan oleh pelatih Indra Syafri. Menariknya, jadwal tersebut berdekatan dengan lanjutan kompetisi Super League 2025-26 yang akan kembali digelar mulai 20 November 2025. Hal inilah yang membuat Sumarji menyampaikan permintaan khusus kepada para pemain agar tetap berperan bersama timnas setelah laga melawan Mali U22 dan tidak tergoda untuk kembali memperkuat klub. Dalam keterangannya kepada awak media, termasuk bolasport.com, Sumarji dengan tegas menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kepentingan negara kali ini harus menjadi prioritas utama. "Jangan dong kembali ke klub," ujar Sumarji tegas. Namun, ia juga menunjukkan sikap bijak dengan memberi pengecualian bagi pemain yang memang benar-benar dibutuhkan klubnya. Ia kecuali teman-teman Super League 2025-26 yang membutuhkan pemain itu, lanjutnya. Artinya, benar-benar jadi pemain utama, silahkan. Tapi kalau dicadangkan, mohon kiranya jangan. Pernyataan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan klub.
Sumarji tak ingin memutus komunikasi atau kerjasama baik antara timnas dan klub, tetapi menegaskan bahwa SEA Games adalah ajang yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sumarji juga menegaskan bahwa setelah pertandingan melawan Mali U22 selesai, seluruh pemain akan langsung diarahkan untuk fokus total menjalani latihan tahap akhir. Tahap ini menurutnya sangat krusial karena akan menentukan kesiapan tim sebelum berangkat ke Thailand. Setelah melawan Mali U22, para pemain akan lanjut fokus berlatih mempersiapkan diri bermain di SEA Games 2025, jelas Sumarji. Ia menambahkan, tujuan utama tahap ini bukan hanya sekedar mengasah kemampuan teknis, tetapi juga mematangkan tim dari sisi mental, disiplin, fisik, dan kekompakan. Itu penting sekali, ujarnya menegaskan. Sebanyak 33 pemain saat ini mengikuti pemusatan latihan di Jakarta. Mereka akan terus berlatih hingga Indra Syafri menemukan 23 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke Thailand untuk membela Garuda Muda di ajang SEA Games 2025. TC ini akan terus berlanjut sampai kami berangkat ke Thailand, tutup Sumarji. SEA Games 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi generasi baru sepak bola Indonesia. Setelah sukses meraih medali emas di edisi 2023 dan tampil kompetitif di berbagai turnamen internasional, publik tentu menaruh harapan tinggi pada skuad kali ini. Dengan formasi pemain muda berbakat yang sebagian besar telah mencicipi atmosfer Super League 2025/26, Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali bersinar. Namun, tantangan jelas tak mudah. Thailand sebagai tuan rumah akan menjadi lawan yang tangguh. Sementara, tim-tim kuat seperti Vietnam, Malaysia, dan Myanmar juga siap memberikan perlawanan sengit. Oleh karena itu, persiapan matang seperti yang diinginkan Sumarji menjadi sangat penting agar Garuda Muda tampil dengan performa terbaik sejak laga pertama. Pelatih Indra Syafri kembali dipercaya untuk menangani timnas U22 setelah sebelumnya sukses membawa medali emas di SEA Games 2023. Dengan pengalaman dan rekam jejaknya yang impresif dalam membina pemain muda, Indra diyakini mampu meracik skuad yang solid, baik secara teknis maupun mental. Kolaborasi antara Sumarji sebagai ketua BTN dan Indra Syafri sebagai pelatih menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapan tim. Keduanya memiliki visi yang sama, membangun tim yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, dan semangat juang tinggi untuk mengharumkan nama bangsa. Kini, dengan semua persiapan yang telah berjalan, dukungan publik menjadi faktor penting bagi timnas U22. Para pemain muda ini memikul tanggung jawab besar untuk mengharumkan nama Indonesia dan mereka membutuhkan semangat dari seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pemain timnas Indonesia U22, Muhammad Ferrari, menyambut dengan penuh antusias rencana uji coba melawan timnas Mali U22. Baginya, duel ini bukan hanya pertandingan biasa, melainkan bagian penting dari persiapan akhir Garuda Muda menuju SEA Games 2025, momen yang akan sangat menentukan kesiapan tim sebelum terjun ke kompetisi yang sesungguhnya. Ferrari menjadi satu dari 30 pemain yang dipanggil pelatih Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan TC sebagai tahapan terakhir sebelum berangkat ke Thailand. TC ini menjadi fase penting di mana skuad merah putih menyempurnakan taktik, memperkuat chemistry, sekaligus memastikan setiap pemain siap tampil maksimal ketika SEA Games dimulai. Dalam masa persiapan ini, Garuda Muda tidak hanya mengasah strategi di lapangan latihan. Mereka juga dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali U22 yang akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, pada 15 dan 18 November 2025. Meski menjadi lawan dari Afrika,
Ferrari mengakui ia belum sepenuhnya mengetahui seperti apa kekuatan Mali. Namun, sebagai pemain, fokus utamanya adalah menjalankan instruksi sang pelatih. Belum sepenuhnya mengetahui kekuatan Mali, tapi kami fokus cara bermain dari Coach Indra Syafri, ujar Ferrari, dikutip dari laman iLeague. Pemain Bayangkara FC itu juga menegaskan bahwa persiapan Timnas Indonesia U22 berjalan positif menjelang duel kontra Mali. Ia menilai laga uji coba ini menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum bertempur di ajang SEA Games 2025. Persiapan bagus lawan Mali, uji coba terakhir sebelum ke SEA Games dan sangat penting, tambah mantan bek Persija Jakarta itu. Sebagai informasi, Garuda Muda tergabung di grup C SEA Games 2025 bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Di atas kertas, lawan-lawan tersebut memang tidak tergolong berat. Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan tersendiri karena tim dari grup C harus menjalani jumlah pertandingan lebih banyak dibanding peserta dari grup A atau B yang hanya berisi 3 negara. Menarik untuk ditunggu bagaimana Ferrari dan rekan-rekannya memanfaatkan laga melawan Mali sebagai ajang pemanasan terakhir. Apakah uji coba ini bisa menjadi tolak ukur ideal sebelum terjun ke SEA Games? Dan menurut kamu, siapa pemain yang paling siap bersinar di skuad Garuda Muda? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia U22.